Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih, perspektifism hari ini kedatangan dua star yang spesial banget Wis, ya. spesial. Karena ini lagi tahun-tahun menjelang tahun politik, dan kayaknya kalau nggak bicara politik tuh nggak rame Wih. banget, nggak ikut gitu ya, kita kudet. Di sini ada Sofa Mujahidah. Ya, Siapa nih Sofa Mujahidah nih? assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Ya, sebelumnya makasih banyak udah mau mengundang aku di sini buat ngobrol-ngobrol lebih banyak gitu ya. Kita ngobrol tadi apa? Tentang dunia politik dari Iya, oke. sisi perspektif yang lain. Oke, wow. Kayak ini ya, kayak acara tit gitu ya. Ya. Oke. Politik tuh kan kayaknya berat banget, tapi kita di sini mencoba untuk yang ngobrolinnya santai aja lah ya, nggak usah yang terlalu berat-berat juga gitu kan, tadi perspektif yang lain. Terus sebelumnya mungkin aku kenalan dulu. Iya dong. Kenalan dulu, aku Sofa Mujahidah, tapi kalau di KTP nama aku pakai P, jadi Sopa. Oh, ternyata ya ada Kayak kesalahan. ada dua identitas ya. Orang Sunda banget, sope. Iya benar, karena ya pokoknya ceritanya panjang lah ibaratnya. Jadi akhirnya di KTP Sopa Mujahidah. Aku anak pertama dari 5 bersaudara, tinggal di kota Bandung, lahir di Cianjur 24 Desember 95, atau ya 27 tahun yang lalu. Masih muda. Masih muda ya, Masih 27, pemuda ya. alhamdulillah. 27 tahun yang lalu. Terus kalau misalnya ngegambarin diri aku, apa ya, mungkin kalau MBTI yang sekarang rame banget ya, kalau anak-anak muda tuh kayaknya harus disebutin gitu MBTI-nya apa. MBTI aku ENFP, Extrovert, intuiting, intuiting. feeling, perceiving. Oke. Jadi aku tuh anaknya feeling banget gitu. Ini nggak cuman aku yang ngeklaim feeling banget ya, tapi beberapa testimoni dari teman-teman aku juga bilangnya ya aku tuh feeling banget gitu. Di satu sisi perasa banget gitu ya, tapi alhamdulillah kalau buat aku sih terbantu dengan sifat kefeelingan aku ini gitu ya. Karena buat mungkin sebagian orang gitu ya, kalau misalnya ngelihat kondisi atau ya situasi sekitar tuh apa ya, butuh didorong rasa kepekaan gitu. Kalau aku sendiri alhamdulillah udah bawaan ya, gaya banget Bawaan ya. lahir nih. Jadi Orangnya positif feeling atau banget. negatif nih? Feeling ini. Kadang bisa positif, kadang bisa negatif gitu. Negatifnya gimana, nggak enakan. Itu tuh buat orang-orang feeling tuh susah banget. Makanya ada apa namanya, ya menghindari ketidakenakan gitu kan. Jangan sampai akhirnya kita tuh terus-terus nggak enak gitu. Ya itu tuh buat orang feeling, ngejauhin itu tuh sulit gitu. Kalau buat aku ya itu tuh susah banget, dan itu tuh negatifnya orang feelingnya. Tapi kalau positifnya, kalau menurut aku positifnya tuh kayak misalnya kita ada di satu lingkungan atau satu organisasi ini, ngelihat orang yang ternyata dia nggak nyaman, itu tuh kita tahu cara ngedeketinnya kayak gimana gitu, cara ngobrolnya kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Itu aku ENFP tadi, extrovert, terus extrovert juga, Iya. intuiting dan perceiving tadi ya. Perceiving, Itu oke. kayak gitu, itu aku. Terus buat menjabarkan diri aku lagi, bisa dibilang sebenarnya agak sulit memulai pembicaraan. Padahal aku ekstrovert ya. Tapi aku tuh lebih seringnya basa-basi. Maksudnya jadi kan kalau memulai pembicaraan enaknya kan sama kayak satu topik Iya. apa gitu. Tapi kalau aku tuh yang kayak kelihatan banget basa-basinya, kayak gimana kabarnya gitu loh. Gimana kabarnya? Sekolahnya dulu di mana? Itu kan kayak oke, di satu sisi iya sih ngebangun pembicaraan lebih awal, tapi kayak buat orang lain tuh kayak kelihatan banget sih basa-basinya gitu. Iya. Kayak gitu, apalagi orang-orang yang emang secara lingkungan itu tuh kayaknya nggak satu lingkungan sama aku gitu. Maksudnya kayak beda banget nih. Kalau aku kan kayak jilbab gitu ya, terus jilbab panjang dan sebagainya. Terus aku ngedeketin orang yang secara apa namanya, luarnya tuh kelihatan beda sama aku tuh kadang sulit gitu buat ngedeketin gitu. Itu By the aku. way, Sofa Mujahidah ini adalah caleg ya. Caleg dong. Wih. Udah jadi caleg kan, bukan BCAD Udah, lagi. udah Oke, jadi udah jadi caleg. caleg. Dan menariknya tadi kan orangnya nggak enakan. Betul. Nah, dengan posisi sekarang udah jadi caleg tuh, gimana nih? Itu tuh sebenarnya kadang jadi dilematis buat aku sendiri gitu ya. Nggak enakan di satu sisi, kayak misalnya gini deh, ya anak muda, kalau ini
teman-teman kalau misalnya ngomongin soal politik dan sosialisasi dan kampanye gitu ya, terutama soal caleg gitu, itu tuh kan pasti butuh modal. Iya Ya. banget. Modalnya itu adalah ya nggak jauh-jauh, misalnya modal banyak ya, maksudnya nggak cuma sekedar uang aja gitu, tapi bisa modal ilmu gitu ya, modal apa jaringan dan lain sebagainya. Tapi yang paling identik banget kan modal uang ya. Modal Iya. uang tuh kayaknya orang kalau kampanye gitu kan ada yang bisa miliaran gitu, ratusan juta dan lain sebagainya. Sementara kita buat anak-anak muda, apalagi aku sendiri gitu yang masih ya kerja juga karyawan swasta Iya. gitu kan, yang belum jadi pengusaha ya, amin lah soon ya, insya Allah. Belum jadi pengusaha gitu, belum, ibaratnya uang tuh belum bekerja buat aku, tapi aku bekerja untuk uang gitu, buat nyari uang gitu. Nah akhirnya aku tuh ya minta kayak teman-teman aku buat jadi tim ses aku gitu ya, walaupun mereka dengan sukarela, sebenarnya Sof ayo aku dukung misalnya gitu, Sof aku dukung, aku mau kok misalnya bantuin kamu kemana-mana gitu. Satu sisi aku seneng ya, cuman ngelihat kadang nih misalnya kerja kerasnya mereka, atau misalnya sampai malam nih kita diskusi ngobrolin program project dan lain sebagainya, itu tuh buat aku tuh kayak aduh kadang nggak enak gitu. Nah itu tuh nggak enaknya aku tuh di situ gitu, nggak enakan itu, aduh nggak enak banget ini aku apa ya harus. Tapi di satu sisi alhamdulillah tuh aku tahu gitu, dengan nggak enaknya tuh berarti aku harus ngapain nih gitu. Berarti aku ya seenggaknya ngapresiasi mereka gitu kan, ngapresiasi tim ses gitu. Iya. Atau nggak misalnya nih yang nggak enakan lagi, misalnya kayak gini nih, aku tuh ada program namanya ATM Beras. ATM Beras ini buat lansia yang dia tuh sebenarnya terdaftar, dia penerima PKH, Oh. tapi nggak pernah cair gitu, nggak pernah nggak pernah cair bantuannya buat mereka. Akhirnya aku bikin ATM Beras nih, itu apalagi buat lansia ya, lansia duafa gitu. Nah itu tuh kadang ada aja obrolan, karena ya secara modal aku terbatas gitu ya, aku batasin ini buat 20 orang dulu gitu. Tapi itu tuh kan ada aja obrolan tetangga ya. Jadi nambah nih. jadi masa kayak kok itu doang yang dapat kok, dan lain sebagainya. Itu tuh aku tuh wah kadang sifat nggak enakan akunya tuh keluar. Aduh gimana ya, aduh jadi kadang-kadang jadi overthinking nih gara-gara itu gitu. Aduh gimana ya, apa salah gitu, apa gimana dan lain sebagainya gitu. Tapi seenggaknya aku punya counternya lah gitu, ketika akhirnya nggak enakan itu tuh muncul, aku harus ngapain, apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi di situ ya ada sisi positif dan negatifnya Betul. tetap. Balik lagi ke ini politik tadi kan, jadi caleg. Sebenarnya tertarik di dunia politik itu sejak kapan? Wow, tertarik di dunia politik sebenarnya, mungkin ini aku tadi belum ceritain juga ya soal tadi perkenalannya ya, baru perkenalan singkat lah ya. Jadi sebenarnya keluarga aku juga latar belakangnya politik, gitu, latar belakangnya politik di PKS ya, di PKS. Jadi udah dari dulu aku lahir. Anak Aku politik dong. belum nggak langsung kayak nggak langsung pas dari lahir langsung diangkat punya KTA gitu, kartu tanda anggota PKS kan nggak gitu ya. Jadi maksudnya pas aku lahir tuh kondisinya umi abi aku, ayah ibu aku tuh udah dalam kondisi sebagai kader PKS kayak gitu. Jadi pas aku tumbuh gitu ya, aku tumbuh dari bayi dan lain sebagainya, itu tuh jadi akhirnya sering dibawa kemana-mana gitu loh, sering dibawa ke agenda-agenda partai gitu. Terutama kalau misalnya ada kayak kampanye gitu ya, kan nggak bisa ditinggal ya, apalagi waktu pas bayi gitu nggak bisa ditinggal. Terus aku SD TK itu tuh yang udah ada memorinya gitu ya, TK SD itu tuh kerasa banget aku ikut gitu ya. Terus atau enggak misalnya naik ke ini apa bahu abi gitu kan, dibawa kemana-mana, Ikut ada kampanye ya? kampanye atau misalnya ada acara-acara partai gitu kan, konsolidasi dan lain sebagainya, itu aku tuh suka ikut gitu. Tapi dulu tuh ya kayak semacam seru-seruan sih aku ngelihatnya ya. Politik tuh nggak seribet sekarang, nggak sampai yang kayak belum ngobrolin soal kayak kekuasaan, kebijakan, itu belum sampai situ gitu ya. Tapi lebih yang kayak seru-seruan aja lah dulu mah, cuma ngikutin, jadi ibaratnya jadi kayak agenda keluarga gitu dulu mah. Family gitu. time-nya tuh waktu kampanye ya. Wow, menarik. Jadi jalan-jalannya aku dulu pertama kali ke Jakarta tuh itu kampanye apa konsolidasi gitu, aku lupa. Yang akhirnya pokoknya nyasar aja, harusnya ke Monas, itu aku malah ke Pasar Minggu mana aku nggak tahu lah, aku nggak paham juga ya, lupa dulu ya. Pokoknya jadi akhirnya nyasar, tapi itu pertama kali aku ke Jakarta tuh itu gitu, acara itu. Terus kapan akhirnya tertarik sama politiknya gitu? Jadi tertariknya itu setelah udah mulai agak dewasa ya, maksudnya udah mulai bisa berpikir masa depan kayak gimana. Itu pas waktu SMA. SMA. Jadi SMA itu sebenarnya aku tuh kan biasa kalau kita
kalau zaman sekarang kan kayak kelas 1 SMA kan udah disuruh pilih ya IPA atau IPS gitu kan. Nah kalau zaman aku kan kelas 11 dulu, jadi kelas 10 tuh kan kita masih belajar semuanya gitu kan. Terus kelas 11 pas naik kelas 11 baru kan diminta IPA atau IPS. Nah disinilah mulai kegalauan tentang masa depan ya, IPA atau IPS ya. Disuruh sama guru sebenarnya ke IPA, tapi dulu tuh aku tuh ada trust issue sama guru fisika. Nih guru fisikanya nih. Aduh takut ditonton. Enggak ada trust issue sama guru fisika. Jadi aku tuh pokoknya aku gimana ya, agak menakutkan, pokoknya gitulah. Jadi akhirnya aku mau IPA deh, kayaknya IPS aja gitu. Tapi kalau IPS aku mau ngambil jurusan apa gitu. Jadi dulu tuh aku IPA pengen ngambil apa coba? Itu kocak banget. Pengen ngambil otomotif. IPA otomotif. Jadi dulunya pengen ngambilnya otomotif gitu. Terus kata teman-teman aku, mau ngapain Sof gitu, emang mau bikin bengkel apa yang ngebedain otomotif biasa sama otomotif syariah katanya gitu. karena dulu kan pesantren kan. Dulu aku pesantren 6 tahun di Ashifa Subang gitu. Jadi kamu mau di otomotif mau ngapain gitu lah ibaratnya. Terus tapi aku ya seneng dulu gitu. Tapi pas akhirnya aku nggak mau masuk IPA, aku IPS, aku mikir aku ngambil jurusan apa kalau di IPS gitu. Nah karena orang tua tadi ya udah bergelut lama di partai politik, dan aku juga akhirnya secara tidak langsung didoktrin secara tidak langsung, maksudnya kayak makanan sehari-hari gitu ya. Kadang ngedengar obrolan abi gitu ya, obrolan ayah ngobrolin soal partai, atau misalnya tontonan beritanya juga berita-berita politik gitu kan. Terus buku-buku yang ada di rumah juga kan buku-buku partai, buku-buku politik itu banyak. Jadi akhirnya secara tidak langsung terdoktrin gitu kan. Dari situlah aku kayak mulai akhirnya kayaknya kalau aku masuk ilmu politik seru juga gitu, kayak seru baru seru gitu ngerasanya. Belum kayak wah pengen jadi apa, pengen jadi nggak ada. Kayak aku ngerasa kayaknya seru nih gitu kalau masuk ilmu politik kayak gitu. Jadi akhirnya baru deh dari situ mulai coba serius di situ, banyak ngebaca-baca dulu ya pas waktu SMA, banyak ngebaca-baca berita politik sampai akhirnya kuliah di jurusan ilmu politik. Masya gitu, Allah, sampai begitu. masuk kuliah ilmu politik ya. Jadi benar-benar dari kelas 11 ini langsung planningnya harus masuk jurusan ilmu politik. Betul. Termasuk agenda menjadi caleg kah? Oh tidak dulu nggak pernah kebayang kayak gitu kan. Tadi jadi pengennya karena seru gitu ya, kayaknya seru nih kayaknya lagi. Jadi belum ada kepikiran pengen jadi apa kayak gimana gitu. Oke. Next nih, jadi emang dari kelas 11 udah ada keyakinan sama motivasi dari doktrin itu kan. Berarti sebenarnya pendukung 100%-nya support sistemnya keluarga banget ya. Betul. Keluarga banget sih sebenarnya yang ngedukung ya buat masuk. Dan akhirnya ada support tambahan ketika akhirnya aku bilang ke teman-teman aku gitu ya, aku kayaknya masuk ilmu politik gitu. Terus teman-teman aku, nggak apa-apa bagus gitu. Karena waktu pas dulu aku di SMA tuh kan dulu aku perempuan semua kan karena pesantren kan. Jadi itu tuh aku jadi ketua OSIS dulu, ketua OSIS perempuan karena emang perempuan semua gitu. Terus aku jadi ketua OSIS. Nah teman-teman aku ngeliat kayak nggak apa-apa Sof, bagus kamu kayaknya emang di situ jalannya gitu kata teman-teman aku. Jadi akhirnya semakin membuat aku percaya diri untuk ngambil jurusan ilmu politik kayak gitu. Terus juga nggak tahu ya, dulu tuh kan nggak ada pelajaran politik ya. Dulu pas waktu sekolah kan nggak ada ya, tapi adanya PKN gitu kali ya. Jadi terus akhirnya teman-teman aku, karena aku mau ambil jurusan ilmu politik, kayak teman-teman aku tuh ngerasa kayak wah aku tuh pinter banget PKN gitu. Padahal belum tentu kan. Aku tuh kayaknya pinter banget PKN gitu. Jadi akhirnya kalau ada ulangan PKN, jadi karena uniknya tuh gini, kita tuh nggak pernah ada pelajaran PKN tapi selalu ada ulangannya. Kan aneh ya, Bingung banget ini. Jadi kalau UTS, UAS itu selalu ada PKN, tapi kita tuh nggak pernah belajar PKN. Jadi akhirnya teman-teman aku kalau ada ujian PKN itu pada datang ke kamar aku belajar PKN. Aku gara-gara aku mau masuk ilmu politik, terus akhirnya aku jadi tiba-tiba celing gitu ya jago PKN gitu. Tapi akhirnya dari situ ya udah belajar kan, akunya juga tadi ya aku ngerasa kayaknya seru gitu kalau belajar ilmu politik, dan salah satu unsurnya PKN tadi gitu. Jadi aku belajar, jadi support utamanya emang dari keluarga, support tambahannya dari temen gitu sih. Teman-teman alhamdulillah banyak yang ngedukung gitu. Alhamdulillahnya. Nah, terus kita tadi ya karena bahas tentang caleg juga, pasti kan ada alasannya nih. Kenapa? Kan nggak masuk dalam list untuk habis ilmu politik. Enggak kok, aku nggak pernah kepikiran ya jadi caleg. Bener. Kenapa tapi mau nih? Ini tuh sebenarnya keputusan yang aku ambil
keputusan berat yang aku ambil gitu ya. Mungkin untuk teman-teman caleg muda yang lain juga kan nggak langsung brek tiba-tiba gitu ya. Misalnya dia udah jadi kader lama gitu, misalnya di satu partai terus akhirnya memutuskan ini tahun-tahun politik aku mau jadi caleg. Mungkin pasti itu tuh dengan pertimbangan gitu kan, nggak langsung tiba-tiba. Dan sama aku pun gitu, pertimbangannya berat tapi harus diputuskan secara cepat gitu. Jadi dulu tuh gitu, ini tuh padahal bukan sesuatu yang mudah gitu, tapi karena waktu itu ya terkejar pendaftaran kayak gitulah, terus harus cepet ini, harus ada list gitu-gitu dan lain sebagainya. Akhirnya jadi keputusan berat ini tuh harus aku ambil secara cepat gitu. Jadi waktu itu sebenarnya ini dilematis sih dulu. Ada 2 amanah yang sebenarnya muncul untuk aku gitu ya. Jadi ini ujian sih sebetulnya, ujian dimana akhirnya sejauh mana aku tuh sejauh mana aku memasrahkan semuanya, semua keputusan itu sama Allah gitu. Karena 2 amanah yang ditawarkan ke aku, pertama caleg gitu kan, kedua itu jadi leader lah, jadi ketua di salah satu yayasan, salah satu NGO gitu waktu itu. Dan ini tuh posisinya nggak bisa barengan, itu nggak bisa barengan. Di satu sisi ini nggak akan kondusif ya kalau barengan, karena dua-duanya bukan amanah yang mudah gitu kan. Jadi nggak bisa barengan gitu, harus salah satu gitu. Makanya akhirnya waktu itu bingung banget gitu. Aku ngerasa kalau ngomongin kontribusi gitu ya, atau ngomongin kebermanfaatan dan growth di diri aku gitu, dua-duanya menurut aku itu bisa mendorong aku gitu. Cuman tadi karena nggak bisa barengan ya, akhirnya aku waktu itu coba istikharah, terus juga nanya pendapat ke Abi, karena Abi juga kan sebelumnya caleg ya. Jadi Abi tuh caleg 5 pemilu berturut-turut gitu kan. Waktu itu caleg walaupun posisinya beda-beda. Jadi Abi tuh, jadi pertama di dapil mana, kedua di kota mana, malah gitu kan. Jauh di Cianjur dulu pernah gitu, ketiga di mana, jadi beda-beda gitu. Terus karena Abi juga punya pengalaman jadi caleg, pasti kan pertimbangannya nggak jauh beda gitu. Walaupun kalau Abi kan bedanya udah punya keluarga gitu kan, punya anak dan lain sebagainya. Kalau aku masih single gitu-gitu. Terus akhirnya Abi ngasih pertimbangan juga, di satu sisi sekarang tuh waktunya milenial katanya gitu, waktunya milenial. Dan karena kan lebih dari setengah pemilih 2024 itu adalah milenial, Gen Z dan milenial sih sebenarnya kalau digabungin ya. Tapi yang paling banyak itu milenial gitu. Jadi sekarang tuh waktunya milenial untuk berkontribusi lebih banyak gitu. Jadi Abi aku ngasih pertimbangan kayak gitu. Terus aku bilang kan, sebenarnya kan kontribusi bisa di mana aja, aku bilang gitu ya. Kontribusi tuh nggak harus di partai ya, aku bilang gitu ya. Betul. Kontribusi kan nggak harus di partai. Mungkin banyak anak-anak muda yang sepakat ya sama aku, apalagi yang antipati soal partai dan politik gitu. Aduh, nggak harus di partai. Iya emang bener gitu, nggak harus di partai, kata Abi aku gitu. Tapi ketika akhirnya kita punya satu kekuasaan, ibaratnya kita punya menduduki satu jabatan, itu tuh kita bisa berimpact dan berdampaknya lebih besar daripada kita nggak kontribusi di partai gitu. Jadi ketika akhirnya di partai, terus akhirnya kita memilih misalnya jadi caleg, terus akhirnya kita dapat posisi itu, kita kontribusinya bisa lebih besar gitu, bisa lebih banyak, bahkan lebih mudah gitu caranya kayak gitu. Ibaratnya kalau satu NGO misalnya bisa ngebangun satu masjid, tapi ketika akhirnya kita dudukin satu jabatan, itu satu masjid di satu kota itu bisa barengan dibangun di kota-kota lain gitu. Ibaratnya jadi banyak kan masjidnya gitu. Kayak gitu aku bilang. Jadi akhirnya dengan pertimbangan dan lain sebagainya, terus aku masih galau ya karena menurut aku ini berat banget berat banget. Menurut aku ya ada banyak aib yang harus aku tutupi. Ada banyak kekurangan yang harus aku lengkapi gitu. Karena ekspektasi orang terhadap caleg tuh gede banget. Wow gitu, kayaknya sempurna dan lain sebagainya. Apalagi udah jadi caleg aja ekspektasinya udah gede ya, apalagi jadi aleg gitu ya. Kalau saya wah kayaknya jangan ada minus gitu, aku jangan ada kekurangan, jangan ada minus-minusnya lah, ibaratnya harus ditutupin. Nah aku ngerasa itu, maksudnya beban itu kerasa gitu. Jadi akhirnya aku istikharah gitu ya, istikharah. Dan kebetulan waktu itu sebenarnya posisinya aku nggak sholat ya, jadi nggak bisa istikharah gitu. Tapi di setiap habis azan aku berdoa, ya Allah tunjukilah, ibaratnya kasih petunjuk gitu, ini aku harus milih apa yang harus aku pilih. Dan waktu itu 4 hari berturut-turut aku istikharah, dan di 4 malam itu juga aku mimpi gitu. Mimpinya adalah aku menghadiri acara partai gitu. Jawaban. Jadi kayak jadi mimpinya tuh aku datang, itu tuh bendera partainya tuh
ngebaris gitu. Wah, berjejer bendera partai. So setiap abis bangun tuh aku selalu mikir, ini jawaban bukannya, besoknya lagi aku mimpi kayak Mimpi gitu yang lagi sama. gitu. Terus ini jawaban bukannya, akhirnya aku sampein mimpinya ke Abi, ke Umi gitu. Dan yang bikin aku terharu dan bikin merindingnya tuh, Abi tuh sampai akhirnya bilang, la haula wala quwata illa billah gitu ya, bismillah Allahu akbar gitu. Aku merasa kayak, wah masya Allah ini tuh kayaknya berat banget ya. Sampai Abi tuh ya ngucap gitu ya kan, ngomong kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau bukan motivasi yang akhirnya aku punya tujuan pengen ngerubah apa, itu di satu sisi iya gitu ya, tapi itu tuh kan sebenarnya tadi aku bilang nggak harus dengan partai, nggak harus Iya, jadi caleg dan lain sebagainya gitu. Jadi aku ngerasa mimpi-mimpi aku yang pengen berkontribusi lebih banyak di masyarakat tuh yang harus dengan caleg gitu kan. Awalnya kan aku mikir gitu, tapi karena pertimbangan Abi terus juga istihoroh dan lain sebagainya, akhirnya ya bismillah lah, harus dibulatkan tekad ini gitu ya dengan jawaban itu kayak gitu sebetulnya. Jadi bukan main-main ya, emang nggak menyangka, tapi kesempatan itu datang dan mempertimbangkannya dari segala aspek. Betul. Yang menarik lagi, kan pasti banyak konflik nih secara internal dan eksternal. Gimana cara Sofa mengelolanya? Konflik ketika akhirnya mengambil keputusan itu, masya Allah ya, di satu sisi aku sebenarnya banyak belajar banget sih dari yang keputusan ini. Dan aku satu pelajaran yang aku ambil itu tentang komunikasi sih. Komunikasi semua tuh benar-benar harus diobrolin secara clear gitu kan. Aku juga akhirnya ngobrol sama pihak kantor gitu kan, sama pihak kantor, sama HR-nya aku ngobrol, sama leader yang sebelumnya juga aku ngobrol, sama manajemen. Pokoknya semua harus benar-benar di-clearkan gitu, sama orang tua itu benar-benar di-clearkan, termasuk juga yang paling penting adalah sama diri aku sendiri gitu kan. Kamu setelah jadi caleg mau ngapain emang gitu. Terus kalau misalnya kamu nggak di kantor nanti ngapain dan lain sebagainya, apa yang bakal kamu pikirin dan strategi apa gitu kan. Terus abis langkah-langkah yang paling dekat gitu ya, langkah yang paling dekat, menengah, sampai akhirnya ya target jarak jauhnya tuh apa gitu dan lain sebagainya. Dan yang pertama tadi komunikasi sih, dan ketika akhirnya semuanya aku sampaikan secara clear gitu, alhamdulillah itu tuh yang menemukan solusi gitu. Walaupun pasti ya nggak langsung kayak misalnya kayak tadi aja saran dari Abi tuh nggak langsung aku terima mentah-mentah gitu aja kan, tapi emang bener-bener pergolakan batin. Pergolakan batin gitu ya, sampai akhirnya bisa bener-bener nerima tuh. Nggak tahu ya, banyak dukungan sih sebenarnya, banyak support, banyak dukungan. Mungkin ada aja yang menganggap kayak, masa sih Sofa jadi caleg gitu ya, bisa apa sih ibaratnya, apalagi kalau ibu-ibu yang orang tua ya, yang orang tua kayak, ya Allah ini masih usia sama anak saya, terus jadi cucu saya gitu kan, terus bisa apa usia segitu dan lain sebagainya. Ada aja yang kayak gitu, tapi yang paling penting ketika akhirnya orang-orang terdekat mensupport gitu, terus juga mereka nggak cuma support sekedar aku dukung, nggak cuma gitu doang, tapi secara modal ya uangnya ya uang juga, terus kayak misalnya modal apalagi ya, secara keberadaannya juga, terus ketika aku perlu mereka juga ada gitu dan lain sebagainya. Itu tadi sih, jadi aku ngerasanya konflik, secara nyelesain konflik yang penting dikomunikasikan dulu gitu kan. Ketika udah dikomunikasikan mah insya Allah kan semuanya teh ya seenggaknya sama-sama paham lah kondisinya kayak gimana gitu. Kalau untuk internalnya buat diri aku sendiri kan pasti sering terjadi tuh konflik batin. Betul, itu tuh nggak ini juga ya, nggak bisa dihindari gitu. Apalagi zaman sekarang itu ini banget gak sih sama bahasa insecure. Itu tuh kan kayaknya setiap orang tuh punya gitu, dan aku juga ada gitu masa-masa itu gitu. Ini beneran gitu ya, aku emang cocok gitu, aku emang nggak ada lagi yang lebih pantas daripada aku gitu. Itu tuh berapa kali gitu itu muncul gitu di aku. Tapi aku yakin maksudnya jawaban dari Allah lewat mimpi itu tuh adalah penguatan buat aku. Aku nggak tahu ya, jawaban dari Allah tuh belum tentu, bisa jadi belum tentu aku jadi alek gitu. Walaupun misalnya dia udah dapat mimpi, kayaknya beneran jadi nih gitu kan. karena udah mimpi aku tadi ke arah situ gitu, akhirnya bakal jadi nih. Kalau menurut aku bukan di situ sih, tapi lebih yang kayak prosesnya, emang jalannya tuh aku harus kesini dulu gitu. Bisa jadi nanti nggak jadi gitu, tapi ternyata pelajaran yang aku dapat dalam proses pencalegan ini tuh luar biasa besar buat ngebentuk diri aku sendiri gitu ya. Dan tadi pertama buat diri aku growth ya, terus yang kedua
buat kontribusi lebih banyak daripada ke masyarakatnya kayak gimana. Aku tuh nggak pernah yang bisa menilai aku siap apa nggak siap gitu. Tapi ketika kesempatan itu datang, berarti Allah ngelihat aku tuh siap gitu. Dan ketika aku nggak siap, Allah yang bakal nantinya akan menyiapkan gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situ gitu. Jadi lebih banyaknya mendekatkan diri gitu ya sama Allah gitu ya. Atau galau kayak dengerin lagu-lagu melo gitu. Ternyata ada ya waktunya. Itu ada dengerin lagu-lagu ada, tapi kayak oke, sebentar aja di situ cukup. Setelah itu ngebangun lagi apalagi, karena aku tuh sedang dalam fase mengkeraskan diri aku gitu. Jangan sampai akhirnya kesedihan yang sedikit itu tuh ternyata bisa ngerusak diri aku buat kedepannya gitu. Jadi oke, sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut, ibaratnya gitulah. Kayak sekarang pusing ada pasti, tapi aku yakin ini tuh adalah bagian dari proses pembentukan diri aku untuk kedepannya. Gitu. Selanjutnya next step berikutnya nih, kan udah jadi caleg. Berikutnya untuk langkah politik, bukan langkah politik atau ya, rencana-rencana Sofa sendiri gitu. Kalau kepilih dan kalau nggak kepilih kan pasti ada plan A, plan B gitu. Kalau kepilih kan berarti udah pasti ya. Kalau kepilih berarti jadi anggota legislatif ya. Dan harus mau sebenarnya aku dari sekarang sih kayak berusaha untuk membiasakan diri di tengah-tengah perbedaan gitu. Aku yakin ketika akhirnya di anggota legislatif nanti kan nggak semuanya satu pemikiran, dan bisa jadi dalam satu partai juga bisa jadi nggak satu pemikiran gitu kan. Akan ada banyak pemikiran, dan bukan itu aja gitu, tapi akan ada banyak permainan gitu ya. Nggak tahu di mana dan seperti apa gitu. Dan aku juga ingat banget nasihat dari uwa aku waktu itu, Ustadz Saiful gitu, bilang kalau sebenarnya di legislatif atau di pemerintahan itu tuh ibarat hutan gitu. Ibarat hutan gitu, yang kayak hutan tuh di satu sisi ada manfaatnya, kayak misalnya ada buah gitu ya, dan buah-buah yang kayak apapun itu bisa dimakan gitu kan, yang ditemukan, dan itu tuh ternyata aman, yang bisa dimakan, apapun itu bisa dimakan. Tapi di satu sisi di hutan itu ada juga binatang buas gitu ya, ada juga yang ternyata racun dan lain sebagainya gitu. Jadi gimana caranya akhirnya kita memposisikan diri kita gitu, dan kita tuh bisa tahu dan bisa baca gitu mana yang sebenarnya itu tuh jadi manfaat buat kita gitu ya, tadi buah tadi, atau sebenarnya itu tuh bisa jadi racun buat kita, kayak gitu. Itu sebenarnya aku lebih ke situ sih, menyiapkan mental juga gitu ya, terus menyiapkan keberanian yang udah pasti itu harus ada gitu, kayak gitu. Itu kalau misalnya ternyata jadi. Dan kalau misalnya janji-janji politik dan lain sebagainya ya, aku mah bukan tipikal orang yang akan menyajikan itu gitu ya. Tapi yang jelas PKS itu kalau aku ngerasanya ini tuh partai yang secara ideologi itu tuh benar-benar nyampe banget ke aku gitu. Kita benar-benar ditanamkan bahwa kita harus semaksimal mungkin, apapun itu amanah kita gitu ya, sekalipun nanti dialek gitu ya, itu juga kita harus semaksimal mungkin. Apalagi alek ya, namanya juga udah alek ya, dan wakil rakyat ibaratnya, ya benar-benar harus semaksimal mungkin. Ini amanah, bukan sesuatu yang sepele gitu ya. Jadi berusaha untuk terus memperbaiki diri tadi ya, kalaupun bisa jadi alek ya, dan berusaha untuk membaca segala masalah yang ada di masyarakat itu lebih luas lagi lah perspektifnya gitu. Kalau sekarang mungkin aku ngelihat masalah ya buat orang-orang sekitar aku aja gitu ya, ngelihat perspektifnya juga mungkin dari masyarakat sekitar aku aja gitu. Tapi kan kalau nanti udah sekota Bandung akan lebih banyak perspektif dan lain sebagainya gitu sih. Dan mempersiapkan kalau dari sekarang juga mempersiapkan lebih banyak diskusi kayak gitu kan, karena dengan diskusi akhirnya kita lebih paham perspektif orang lebih banyak gitu. Itu kalau misalnya ternyata jadi alek ya. Kalau enggak jadi alek ya pasti bekerja kembali ya, dan melupakan mimpi itu. Tidak. Atau ada yang lain? Yang jelas yang di belakang layar gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa belum banyak aja yang aku lakukan gitu. Tapi ketika akhirnya ada tawaran ini gitu, aku tuh jadi cambukan gitu. Jadi pengingat buat aku. Sok kamu tuh udah S1, sarjananya ilmu politik lagi. Terus nggak ngapa-ngapain ibaratnya buat masyarakat gitu. Jadi akhirnya dari sini aku berazam gitu, apapun itu nanti pilihannya, nanti jadi alek ataupun nggak jadi alek, kontribusi kepada masyarakat tuh udah pasti harus gitu. Jadi aku tuh sampai sekarang pun aku ke tim ses aku bilang kalau misalnya ini proyek kita adalah proyek berkelanjutan, yang itu kalau bisa itu panjang gitu, kebermanfaatan itu bisa dirasa nanti gitu. Jadi kalau misalnya nanti pemilu nanti aku ternyata nggak diamanahkan oleh partai untuk jadi caleg lagi, tapi ternyata di antara tim ses aku misalnya yang jadi caleg, ini tuh program ini tuh project ini tuh
milik bisa bersama. terus, bisa terus jalan gitu. Jadi pengennya sih gitu kalau dari aku. Jadi ataupun misalnya nggak jadi, apalagi kalau jadi ya, apalagi kalau jadi alet, itu berarti proyeknya harus tetap jalan gitu kan, gitu. Dan bisa jadi lebih besar lagi proyek-proyek dan program-programnya, kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu sih. Menarik sekali ternyata ya cerita dari Sofa ini tentang dunia politik buat milenial lagi. Betul. Terakhir nih Sof, closing statement. Wow, kalau tadi sebenarnya mungkin yang teman-teman apa namanya bisa jadi ditangkap ya, politik yang aku tanamkan itu adalah politik pelayanan gitu ya, politik kontribusi masyarakat. Lebih ke situ sih kalau aku ya. Jadi mungkin kenapa ya politisi yang di dekat rumah aku mah nggak kayak gitu misalnya, kok geraknya beda misalnya, karena ya ada beberapa orang yang secara geraknya juga mungkin beda, tapi lebih mungkin ngedeketinnya atau misalnya geraknya lebih ke struktur masyarakat misalnya kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau aku ngerasanya politik yang aku jalani ini adalah politik pelayanan tadi, politik kebermanfaatan dan sebagainya. Jadi akhirnya yang paling aku tekankan gitu, gimana caranya biar ibaratnya gini, aku pernah baca nih di salah satu buku gitu ya, ada guru itu tuh dia tuh bawa guci ke sekolah gitu, terus ibaratnya di situ tuh ada kayak banyak pilihan, di luar guci itu banyak pilihan, ada batu-batu besar, ada kerikil, ada pasir, ada air dan lain sebagainya lah. Terus coba isi, kata gurunya gitu ya ke muridnya, coba isi guci itu sampai penuh gitu. Ada yang isinya sama batu-batu besar dimasukin ke guci itu. Gucinya udah penuh belum? Udah bu, gitu. Baru batu besar aja. Terus kata ibunya, itu belum penuh gitu. Terus, hah gimana bu kok belum penuh gitu. Akhirnya ibunya praktekin, kita ada guci di depan. Terus ibunya masukin batu-batu besar dulu. Ini masih ada kosong nggak? Kata ibunya. Masih bu. Ini yang kosong-kosong ini tuh masih bisa diisi sama kerikil. Sama kerikil. Pas udah kerikil, udah penuh belum? Udah bu, kata anak-anak kayak gitu. Ini belum, ini masih bisa diisi ini gitu. Akhirnya sama ibu dimasukin pasir. Pasirnya kan masih bisa ya, di celah-celah itu tuh masih bisa. Pas udah diisi pasir, ini udah penuh belum? Udah bu, udah nggak ada lagi. Sama ibunya dimasukin airnya masih bisa masuk kan gitu. Berarti intinya sebenarnya belum penuh gitu. Terus ibu itu bilang, ini tuh sama aja sebenarnya kayak kehidupan dan diri kita sendiri gitu. Guci itu tuh kayak kehidupan dan diri kita. Jadi kita tuh ngerasa kayak kita udah berbuat kayak gini, itu tuh udah cukup gitu, buat kontribusi dan buat melayani masyarakat tuh kayaknya udah cukup. Padahal sebenarnya ada lagi yang bisa gitu. Terus ada lagi dan makanya ketika akhirnya kita udah gerak tuh kalau bisa kita terus gerak, cari lagi apa nih yang sekiranya itu tuh bisa jadi kebermanfaatan, apalagi nih yang sekiranya bisa diberikan kayak gitu ya sih. Oke, terima kasih Sofa, closing statement yang cukup menarik. Ya, politik memang berisik, tapi membahas politik juga menarik. Kita akan ketemu lagi nanti dalam obrolan yang lain dengan tokoh yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.